beruntung bulan Ramadan ini saya akan membawakan tema cerita bermakna atau cerita berhikmah. Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, Ka'bah pernah mengalami kerusakan berat sehingga harus direnovasi oleh kaum Quraisy. Di saat pembangunan sudah hampir selesai, terjadilah perdebatan sengit di antara mereka, di mana siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Setiap kabilah atau setiap suku merasa berhak untuk setiap pemimpinnya merasa memiliki kehormatan untuk melakukan ini. Perdebatan terus memanas, bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Namun dalam perdebatan yang sengit tersebut akhirnya dicapailah satu kata sepakatan bahwa orang yang akan meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya adalah orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, setelah ditunggu beberapa saat, terlihatlah dari kejauhan seorang laki-laki memasuki Masjidil Haram dan beliau adalah Muhammad SAW. Begitu melihat Muhammad yang masuk, mereka bergembira semua sambil berseru, beliau adalah Al-Amin atau orang yang dipercaya. Lalu Muhammad mendekati mereka sambil mendengarkan keluhan mereka, meminta sehelai kain. Sehelai kain itu untuk dibentangkan, kemudian di tengah-tengahnya diletakkan batu Hajar Aswad. Dan kepada setiap pemimpin kabilah diminta untuk memegang ujung kainnya. Jadi setiap ujung kain itu dipegang oleh seluruh pemimpin kabilah. Lalu diangkat bersama-sama mendekati tempat Hajar Aswad. Sebelum sampai itu kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat sendiri batu itu dan meletakkan pada tempatnya. Maka selesailah satu persoalan berat yang hampir menyebabkan pertumpahan darah di antara mereka. Bapak Ibu sekalian, apa makna atau hikmah yang dapat diambil dalam cerita ini? Bahwa inilah kebijaksanaan atau simbol kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Allah melantik beliau menjadi seorang nabi. Allah telah menjaga beliau sebagai penenang komplit dan pemersatu maulid. Dan hal-hal seperti ini bisa kita tiru di dalam kegiatan kita sehari-hari apabila kita menjadi pemimpin. Artinya bisa menyenangkan semua orang dan tidak memihak. Demikian sekilas hikmah yang saya sampaikan dalam kegiatan untuk pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di bulan suci, bulan agung, bulan mulia ini dalam rangka
melaksanakan ibadah puasa pada siang hari tadi, dan malam ini kita sholat isya berjamaah dan kemudian dilanjutkan insya Allah dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah akan menyampaikan umur kita sampai akhir Ramadan, bahkan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan aman sentosa tanpa halangan suatu apapun. Karena tadi saya lihat di TV di Rawabuaya di Jakarta Barat, boro-boro terawih masjidnya terendam setengah meter. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal seperti itu. Jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Pertama-tama tentunya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, beserta seluruh umatnya yang senantiasa patuh dan istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini akan termasuk golongan umat yang akan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan sekedar kultum. Kultum ini dua tujuannya. Pertama tentunya dakwah, yang kedua sambil nunggu kenceleng beredar. Jadi nanti kalau kencelengnya udah beredar, saya berhenti kultumnya. Kultum, apakah di zaman Rasulullah ada kultum? Saya pernah baca ada, tapi namanya bukan kultum, tazkirah. Bahkan di Turki juga ada kultum, tapi namanya bukan kultum, ngatung, ngaji 7 menit. Nah, itu kalau di Turki. Baiklah, sebelumnya saya lanjutkan kultum saya. Kalau kemarin Pak Hadi menyampaikan situasi kas masjid, saya akan menyampaikan tentang pahala yang akan kita peroleh malam ini kalau kita melaksanakan tarawih berjamaah. Di malam kelima di kitab Duratul Nusihin bahwa yang melaksanakan tarawih pada malam kelima itu sama dengan sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa. Luar biasa. Besok tolong, besok yang tarawih pada malam besok itu pahalanya sama dengan tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau di dunia ini Ka'bah, tapi kalau Ka'bah itu yang tawaf itu manusia termasuk Nabi dan Rasul, tapi kalau Baitul Ma'mur itu yang tawaf malaikat. Jadi kita sama dengan tawaf di Baitul Ma'mur. Seluruh batu tanah yang ada di sana mendoakan kita agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya ingin mengikuti jejak Kakanda Masri. Saya ingin menyampaikan hikayah tapi yang inspiratif, bahwa di bulan suci Ramadan di Mekah pada saat itu Rasulullah mengadakan tazkiyah atau kultum. Muridnya nggak banyak, muridnya cuma 9 pada saat itu. Pada saat berlangsungnya tazkirah atau kultum, tiba-tiba ada anak kecil kira-kira seusia 10 tahun lari masuk ke dalam masjid, duduk di pangkuan Rasulullah, langsung berbisik kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah manggut-manggut. Kalau bahasa Jawanya mantuk-mantuk gitu. Sesudah begitu anak kecil tadi lari keluar lagi masjid. Selesai pengajian, murid atau santri bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa itu tadi anak kecil yang masuk?" Kata Rasulullah, "Itu tadi malaikat Jibril yang merupakan menyamar sebagai anak kecil."
Kemudian apa yang dibisikkan oleh Rasulullah oleh anak tadi, oleh malaikat Jibril? Yang dibisikkan, saya berat mau menyampaikannya, kata Rasulullah. Sampaikan saja Pak, sampaikan nggak apa-apa Rasulullah. Bahwa kata malaikat Jibril tadi, di antara kalian yang 9 ini, ada 3 orang yang umurnya tinggal 3 hari lagi. Ada dari 9 orang, 3 orang umurnya tinggal 3 hari lagi. Langsung terdiam semua, jadi hening. Bayangkan aja kalau kita sekarang ada malaikat Jibril datang ke sini, ada 3 orang di antara kita yang nyawanya nanti mau dicabut. Ya tentunya agak-agak gimana gitu ya. Gitu. Ya, begitu selesai, santri bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Begini saja kata Rasulullah. Kalian yang tahu ibadah apa yang kalian masih sangat berkurang, yang paling jarang kalian lakukan. Silakan pilih sendiri. Singkat cerita, besoknya nyebarlah murid yang 9 ini. 4 orang ke arah timur, yang 3 orang ke arah barat. Yang 4 orang itu berkunjung ke saudara, ke teman lama yang sudah lama tidak dikunjungi. Dengan kata lain, dengan bersilaturahmi. Yang 3 orang mencari pasar, mencari panti, mencari tempat untuk sedekah. Dia sedekah ke katakanlah pengemis kalau kita sekarang itu. Dan sedangkan yang 2 orang enggak, dia tetap ikut kultum yang 2 orang. Singkat cerita, pada malam kedua sesudah pengumuman, yang hadir hanya 2 orang, yang 7 orang enggak hadir. Malam ketiga begitu juga, yang hadir hanya 2 orang tadi, yang 7 tidak. Sedangkan hari ketiga adalah hari akan dicabutnya nyawa. Pada hari ketiga ternyata datang semua, kumpul. 9-9-nya ada semua. Ditanya oleh Rasulullah, hai bulan, kamu kemana? Disebutkanlah, kami silaturahmi. Yang ini bulan kami membagikan sedekah. Yang 2 tidak ditanya karena sudah jelas Rasulullah tahu ikut kultum dan ya ikut kultum. Pada saat itu dimulai lagi pengajian. Pada saat pengajian dilaksanakan, anak kecil yang 3 hari yang lalu datang itu datang kembali. Lari, duduk lagi di pangkuan Rasulullah dan berbisik lagi, sehingga Rasulullah manggut-manggut. Tapi manggut-manggutnya itu agak beda, agak gembira. Selesai pengajian ceritanya, karena sudah 5 menit ini. Murid bertanya, ya Rasulullah, apa yang dibisikkan oleh malaikat Jibril tadi? Begini katanya, bahwa karena kalian yang 4 orang tadi silaturahim, enggak jadi nyawanya dicabut. Ternyata yang 3 orang itu, 1 orang ada di kelompok silaturahmi, 1 orang ada di kelompok sedekah, ada 1 orang yang tetap ikut pengajian, ikut mendengarkan kultum. Kemudian yang membagikan sedekah juga enggak jadi dicabut nyawanya. Diperpanjang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan yang 2 orang ini malah nilainya lebih. Kenapa? Karena pada saat dia ikut kultum, di samping dia mendengarkan pengajian, karena ada 1 dosa yang tidak bisa dihapuskan selain ikut pengajian. Jadi itulah salah satu hikmah kita ikut pengajian. Dan di samping itu ada kenceleng. Jadi dimasukkanlah kenceng, walaupun uang itu hanya 2.000, tapi siangnya sudah dipuasain uang yang 2.000 itu. Itulah penyebabnya nyawanya enggak jadi cabut. Begitulah kurang lebih hikmah dari cerita hikayah ini. Mudah-mudahan ada gunanya, dan wallahu a'lam bishawab. Mohon ampun pada Allah kalau ada salah, dan kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillah, terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat sehat lahir batin, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita masih ketemu di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Kenapa saya katakan harus bersyukur kepada Allah? Betapa banyak saudara kita yang beberapa hari masuk bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan. Oleh karena itu kita yang sehat, walaupun capek, pusing dan lain sebagainya, ini adalah satu kodrati bagian dari kehidupan kita di alam dunia. Salawat dan salam semoga sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat kita yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Bapak Ibu rahimahullah dan adik-adik, tolong diperhatikan, ikuti sholat taraweh, jangan main-main. Insya Allah ini akan menjadikan kebiasaan dan bekal adik-adik kita untuk masa dewasa dan tua nanti. Bapak Ibu rahimahullah, bulan suci Ramadan ini adalah dalam satu tahun itu penghulunya bulan adalah Ramadan. Kalau satu minggu itu hari, penghulunya hari itu adalah hari Jumat. Kalau dalam satu bulan itu ada yang namanya Ayyamul Bid atau Lailatul Istimah, 13, 14 dan 15 itu tanggal-tanggal Hijriah. Tetapi dalam satu tahun ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan suci Ramadan seluruhnya adalah berlaku dari detik ke detik, dari menit ke menit, ini semuanya berlaku untuk bulan suci Ramadan. Apakah Lailatul Istimah atau hari penghulunya hari juga termasuk di dalam bulan suci Ramadan, semuanya berlaku. Oleh karena itu amalan yang paling terpenting yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan yang pertama adalah puasa. Karena kita memasuki bulan suci Ramadan ini, amalan yang paling terpenting bagi seorang yang muslim yang beriman, seorang Islam yang beriman kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sebab kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang gembira dan senang memasuki bulan suci Ramadan lalu dia berpuasa. Untuk apa kita bergembira tetapi dia tidak berpuasa? Hanya senang bergembira, hura-hura tapi tidak berpuasa. Barang siapa yang berpuasa kata Nabi maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Sudah dipastikan kita manusia ini, saya kira di masjid ini nggak ada satupun manusia yang tidak berdosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Saya pengen tahu manusianya yang mana nggak berdosa. Saya pasti berdosa. Oleh karena inilah melebur dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa. Hadisnya sahih, Qur'annya jelas. Amalan yang paling terpenting dalam bulan suci Ramadan adalah puasa. Dengan puasa kita merasakan betapa lapar dan dahaganya, haus, lelah, capek kita. Maka timbul kepedulian dan kesosialan kita ini kepada sesama kita. Oleh karena itu saya menghimbau kepada jamaah Masjidul Iman, alhamdulillah kita tiap tahun itu selalu menyantuni karena kepedulian kita dari puasa ini terhadap anak-anak yatim. Tahun yang lalu alhamdulillah anak yatim kebagian 250.000 satu orang. Saya pikir dia bisa beli baju atau beli celana. Alhamdulillah tahun yang lalu itu 15 anak yatim yang ada di lingkungan kita, yang ada di masyarakat kita. Ya. Lingkungan Sukarame, Sukabumi ini yang terdekat itu ada 15 tahun yang ini. Nampaknya melalui ibu-ibu majelis taklim sudah ada penambahan anak-anak yatim. Siapakah itu mereka? Anak-anak yatim itu anak yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya, anak yang ditinggalkan wafat oleh ayah dan ibunya. Kalau ditinggalkan ayah itu yatim, kalau ditinggalkan ayah dan ibunya adalah yatim piatu. Tapi kalau yang ditinggalkan ibunya, dia tidak termasuk yatim. Itu adalah tanggung jawab. Sebab tanggung jawab itu ada pada seorang laki-laki, seorang bapak. Oleh karena itu seperti apapun tanggung jawab orang tua laki-laki itu terhadap anak-anaknya, walaupun tinggal wafat oleh istrinya, harus soal makan, pendidikan dan lain sebagainya adalah tanggung jawab seorang ayah.
Alhamdulillah tahun ini baru terkumpul 1 juta melalui ibu-ibu majelis taklim. Ibu Haja Munawarah kemarin melaporkan ke saya, baru terkumpul dana 1 juta dari ibu-ibu iuran 1.000, 2.000, 3.000. Dan oleh karena itu saya mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada kelebihan rezeki, silakan mau langsung lewat saya atau ketua masjid boleh, atau ketua majelis taklim ibu Haja Munawar boleh. Insya Allah ini akan kita bagikan habis. Selalu saya sampaikan, bagikan habis uang anak yatim, jangan dipendam. Kalau soal amplop juga jangan sampai ngambil dari uang anak yatim. Kita bisa belikan dengan yang lain, paling berapa amplop itu kita berikan. Alhamdulillah ibu-ibu dengan amanahnya, dengan kita berikan petunjuk, alhamdulillah semua dibagi habis. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun ini juga kita bisa menyantuni anak-anak yatim. Tidak kita lakukan memang secara terbuka di masjid ini, sebab kalau kita diumumkan itu dari mana-mana datang. Makanya sering kita antarkan oleh ibu majelis taklim, saya bilang antarkan aja ke rumahnya. Juga jangan sampai mereka mengantri kan gitu. Tidak perlu juga kita harus dipublikasikan. Yang penting uang itu anak-anak yatim itu tersampaikan, jangan ada serupiah pun dipotong. Baik oleh majelis taklim, oleh pun siapapun, berdosa kita. Dosa kita aja dengan Allah tidak ketulungan, apalagi ditambah dosa kita dengan anak yatim. Inilah kepedulian kita dalam bulan suci Ramadan. Makna ibadah Ramadan ini harus mampu kita mengaplikasikan rasa sosial kita, rasa peduli kita. Mungkin ada saudara-saudara kita, tetangga kita yang barangkali mau buka puasa agak kesulitan, mau sahur agak kesulitan, tidak. Kita harus pastikan dan kita harus tahu itu. Kondisi kita ini jamaah masjid dan pengurus harus tahu jamaah kita ini. Bisa dipastikan apakah mereka ini makan atau tidak mereka di sore harinya pada saat berbuka, atau mereka makan atau tidak pada saat sahur. Harus kita pastikan, karena ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin kita di lingkungan kita, di masjid kita ini. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua setelah Ramadan. Ini sebentar lagi, saya mungkin menyampaikan 2 aja. Sebenarnya ada 5 amalan bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah tentang sholat. Ibadah sholat sesulit apapun, sesusah apapun, kita harus sholat. Sholat taraweh ini, Bapak Ibu rahimahullah, hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Tidak lagi kita perdebatkan soal jumlah sholat taraweh. Silahkan yang mau, yang kuat. Tetapi dipastikan bahwa sholat taraweh ini hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Saya keliling safari di mana-mana, ternyata sama. 2 menit lagi waktunya. Ternyata sama kondisi jamaah itu, maupun jumlah yang jumlah tarawehnya mau 20, mau 8 sama. Di mana-mana tergantung kita manusia. Tetapi kesempatan ini dari detik ke detik ini, di dalam bulan suci Ramadan itu adalah semuanya mustajabah. Oleh karena itu kesempatan kita, mari kita berjamaah sholat wajib kita perbaiki di masjid, kemudian taraweh kita di masjid. Kenapa saya katakan taraweh kita di masjid? Bisa dipastikan kalau taraweh kita di rumah, pasti kita ini agak malas. Yang kedua soal bacaan. Kadang kita bacaan kalau soal di rumah ini baca qul aja sama qul ya ayyuhal kafirun, itu diulang-ulang gak hatam-hatam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma. Enggak selesai. Tetapi kalau di masjid sudah dipastikan sama pengurus itu, imam-imam masjid bacaannya fasih. Mohon maaf kalau yang belum fasih memang belum dipilih sama ketua masjid, sama pengurus masjid, karena memang dia yang fasih itu menanggung semua jamaah yang ikut sholat bersama kita. Maka tanggung jawab ada di imam. Oleh karena itu sholat berjamaah itu insya Allah kita ini akan terasa ringan, karena kita berjamaah dan dipastikan kita bisa khusyuk dan bisa bacaannya juga tartil sesuai dengan tajwidnya. Saya kira itu 2 yang insya Allah, yang 3 akan kita sampaikan jadwal berikutnya. Kurang dan lebih mohon maaf kepada Allah, saya mengampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Nurul Iman, jamaah sholat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ring salam kita haturkan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah menyempurnakan ibadah puasa kita sampai hari yang ke-8. Di malam hari ini insyaallah adalah malam yang ke-9. Alhamdulillah. Dan ada anak bertanya pada ayahnya atau bapaknya ya, Pak, kenapa kok bulan puasa tapi kok banyak orang yang tidak puasa? Maka bapaknya jawab, oh itu ada dalilnya nak. Ya kan? Itu hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jawabannya gagah banget ya. Terus bagaimana kita sekarang udah sampai mendekati 10 hari. Alhamdulillah di masjid-masjid banyak kemajuan, softnya maju. Banyak orang yang nggak sholat, nggak sholat taraweh. Dijawab lagi sama bapaknya dengan dalil, oh iya itu yang hanya orang yang pengen mendapatkan pahala dari Allah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi jawabannya selalu dengan dalil-dalil yang sepertinya seolah-olah merasa bahwa kita yang menjalankan ibadah itu lebih baik. Bapak Ibu sekalian, ada kisah dari Nabi Musa. Pada saat itu beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Musa, kamu coba cari makhlukku yang menurut kamu derajatnya lebih rendah daripada kamu. Maka Nabi Musa turun. Nabi Musa itu salah nabi yang bisa berbicara dengan Allah ya, di gunung Tur Sinai. Turun mencari makhluknya Allah ya. Sangat hati-hati karena setiap makhluk Allah itu pasti memiliki nilai dan tidak sia-sia. Maka ketemu sama orang yang mabuk, orang yang berbuat maksiat dan sebagainya. Ini kayaknya orang ini yang derajatnya lebih rendah daripada aku. Kayaknya dia nih harus dibawa. Tapi beliau terilham. Bagaimana kalau seandainya orang yang mabuk-mabuk ini, orang yang berbuat maksiat ini, nanti dia bertobat kepada Allah. Di akhir hayatnya dia bertobat dan diampuni sama Allah. Bagaimana? Dibanding dengan aku, nggak tahu, saya juga nggak ngerti kehidupan saya akhirnya nanti seperti apa, nggak ngerti. Maka beliau tidak memilih orang itu. Kemudian mencari lagi, ketemu dengan seekor anjing. Anjing yang sakit kulit, yang setiap orang kalau melihat itu merasa jijik. Beliau berpikir, ini kayaknya nih, ini makhluk Allah yang lebih rendah daripada saya. Maka anjing itu diikat, mau dibawa menghadap Allah untuk dipertanggungjawabkan, memberikan jawaban. Beberapa langkah Nabi Musa mendapatkan ilham. Anjing ini hanya makhluk Allah. Dia tidak pernah melakukan dosa. Dia hanya menjalankan fitrahnya sebagai anjing. Bagaimana dengan saya? Saya ini manusia. Tanggung jawab saya lebih banyak, lebih besar. Kalau saya salah sedikit dengan tanggung jawab saya, maka tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Maka kayaknya enggak mungkin ini. Akhirnya anjingnya itu dilepas. Anjingnya dilepas, akhirnya beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mencari makhlukmu yang derajatnya lebih rendah dari saya. Tapi sepertinya tidak ada ya Allah. Hanya saya inilah yang paling rendah ya Allah. Karena saya tidak tahu akhir hidup saya seperti apa, saya juga nggak ngerti. Saya nggak ngerti apakah nanti ujian-ujian yang menimpa saya bisa sanggup melewatinya. Maka Bapak Ibu, dengarkan jawabannya Allah. Allah menjawab, demi keagunganku wahai Musa, apabila engkau datang menghadapku membawa seekor anjing itu
dengan menyatakan bahwa anjing itu derajatnya lebih rendah daripada kamu, maka kamu akan saya coret sebagai nabiku. Bapak Ibu, pelajaran buat kita. Bahkan seekor anjing yang dibawa oleh Nabi Musa aja, Nabi Musa nggak berani menyatakan itu derajatnya lebih rendah. Kita baru menjalankan seperti ini, terus kita merasa lebih baik, dan itu yang harus kita buang. Kalau kita gimana? Kalau Nabi aja dicoret namanya jadi Nabi. Kalau kita keluarga Nabi bukan, adik Nabi bukan, ya kan, masih kita nggak tahu kehidupan kita di akhirnya nanti seperti apa. Maka mari kita terus istiqomah dengan terus berhusnudzon, terus berbaik sangka. Insya Allah kita semuanya selamat, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu di bulan Ramadan ini dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, sehingga kita sebagai pengikutnya tetap istiqomah untuk menjalankan ajaran-ajarannya hingga yaumil akhir. Amin. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah kita telah sampai pada hari yang ke-12 atau mungkin malam ke-13 Ramadan. Hampir separuh perjalanan kita untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan saat ini saat momen yang paling penting, saat yang sangat penting atau krusial untuk kita berintrospeksi diri atau muhasabah diri. Apakah puasa kita baru sebatas menahan makan dan menahan minum, atau sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu saumul khususil khusus, yaitu puasanya hati dan puasanya pikiran. Menginjak pertengahan puasa ini, Imam Al-Ghazali mengajarkan puasa yang sejati, yaitu meliputi adalah puasa lidah, puasa hati, dan puasa pikiran. Puasa lidah adalah menjaga diri kita dari kata-kata yang kurang baik, seperti ghibah, berbicara dusta, dan perkataan yang sia-sia yang lainnya. Kemudian puasa hati. Puasa hati adalah puasa untuk membersihkan diri, menahan diri, dan menjaga dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti iri, dengki, marah, dan seluruh kecintaan pada dunia, dan lain sebagainya. Takabur alias sombong adalah salah satu penyakit hati yang terbesar. Ini adalah sifat iblis yang karenanya Allah mengeluarkannya dari surga dan menjadikannya penduduk abadi neraka. Berikut firman Allah sesuai surah Al-Baqarah ayat 34, yaitu wa idz qulna il malaikatisju li adama wa sajadu illa iblisa aba wastaghbara wa kana minal kafirin. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, puasa pikiran. Puasa pikiran adalah puasa menahan dan menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran negatif lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk atau bersuudzon. Firman Allah pada Quran surah Al-Hujarat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasiron manadoni inna badoni isma wala tajsasu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan melalui surat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak prasangka buruk, yakni mencurigai orang dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka ia harus dijauhi dari tindakan yang lebih baik. Jamaah sholat tarawih yang kami muliakan, mari kita jadikan sisa hari 17 hari lagi ke depan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan akhlak. Mari perbanyak sedekah, perbaiki sholat kita, dan bacaan Al-Quran agar dosa-dosa kita diampuni di bulan yang penuh maghfirah ini. Amin. Demikian sedikit hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat serta kebaikan bagi saya pribadi dan bagi semua orang. Tentunya semua hal yang kesempurnaan adalah milik Allah semata. Karena itu, saya mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan di hati para jamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.